Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel software. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan instalasi ERP Next 15 di OS Ubuntu. Nantinya kita akan melakukan instalasi dari awal sampai hingga bisa diakses atau diassign ke suatu domain atau subdomain. Tanpa panjang lebar, kita mulai saja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah VVS dengan CPU 2 core dan memori 4 GB. Teman-teman bisa menggunakan layanan cloud ya, banyak tidak perlu disebutkan, tinggal ya disesuaikan dengan budget saja. Oke. Nah, kita lihat dulu. Oke, ini kita 4 GB ya memorinya. Terus kemudian kita cek OS-nya. Oke, ini kita gunakan Ubuntu 2204. Kita coba cek harddisknya. Oke, kita punya 30 GB. Oke, kita mulai aja, kita update dulu ya Linux-nya. Kita pastikan semuanya update. Oke, ini sudah terupdate. Kemudian kita upgrade. Nah, ini kita tinggal tunggu saja. Untuk kecepatannya sendiri sih itu tergantung dari provider cloudnya ya. Jadi cepat atau enggaknya balik lagi gitu. Kadang punya memori banyak pun kalau networknya jelek atau providernya jelek sama aja gitu. Jadi memang harus balance semuanya. Oke, ini kita lagi proses upgrade. Oke, ini kita okekan saja. Harusnya sudah selesai nih. Oke, sudah, kita bersihkan dulu. Kita lanjut untuk menambahkan user dulu. Di sini saya menggunakan username namanya ERP Next ya. Jadi nanti username ini akan kita bawa terus-terusan ke depannya. Jadi pastikan nama yang digunakan sesuai. Ini bisa gunakan ERP Next biar gampang. Oke, kita kasih mode root-nya dulu supaya jadi sudo-ur. Oke, kemudian kita masuk ke ERP Next-nya. Oke, sudah masuk. Oke, kemudian kita akan lanjut mulai install Git. Cepat. Oke, selanjutnya kita akan mulai dengan hal lainnya ya. Nah, ini kita tambahkan dulu beberapa plugin. Untuk listnya teman-teman tinggal baca aja, sudah saya siapkan di deskripsi ya. Jadi cukup tinggal copy paste saja. Oke, ini sudah, tinggal diokekan saja. Oke, kita install dulu Python 10 virtual env-nya. Juga oke, kita update yang lainnya dulu. Oke, ini proses instalasi MariaDB ya. Jadi ERP Next ini memang menggunakan MariaDB. Oke, kita lakukan saja. Oke, kemudian kita coba install Redis-nya dulu. Oke, sudah Redis-nya. Oke, kita install dulu ini ya, library untuk print PDF-nya yang memang digunakan si ERP Next. Jadi terkait print format itu nanti pakai library ini. Jangan khawatir kalau misalkan video ini terlalu cepat ya. Untuk apa aja yang perlu diinstal udah saya siapkan di deskripsi di video ini. Sekedar informasi juga, Ubuntu versi 2204 ini bisa dibilang yang paling stabil ini udah. Oke, iya, kita install dulu library-nya ini sekalian. Jadi 2204 ini memang lebih ini ya, lebih stabil.
Oke, ini cepat juga nih. Oke, kita mulai untuk jalankan MySQL Secure Installation ya. Nah, ini kita enter aja. Yes, saya mau ganti password rootnya. Oke, ini kita yeskan saja. Oke, yes. Oke, sudah. Selanjutnya kita restart dulu. Nah, nanti kita akan ada yang perlu dikonfig ya terkait MySQL. Jadi ini memang aturan atau konfigurasi yang memang diharuskan oleh si ERP Next. Listnya sudah saya siapkan juga deskripsi. Kita tinggal cari yang di bawahnya. Scroll dulu. Oke, nah ini harusnya kita ganti ini dan kita tambahkan beberapa parameter. Oke, ini memang parameter yang harus kita pasang ya. Nah, ini ada yang double, yang existing, nanti kita hapus saja yang existingnya. Oke, sudah hapus. Kita simpan. Oke, kemudian kita restart dulu MySQL-nya. Oke, tidak ada error, berarti harusnya sih sudah aman. Kita cek, oke, active, running, no issue. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi Node ya. Nah, ini saya menggunakan NVM. Kenapa NVM? Karena biar lebih mudah ketika mau switch Node versionnya gitu ya. Jadi saya pakai Node version manager. Oke, kita cek. Salah, kebalik. Oke, nanti kita akan menggunakan versi yang 20 kalau nggak salah, yang LTS. Jadi nggak yang 22. Oke, yang 22 kita pakai yang 20 ya, yang LTS. Sejauh ini yang ini kita udah uji cukup kompatibel, no issue gitu. Yang terbaru saya sendiri belum coba. Oke, sudah, kita coba cek. Oke, udah versi 20 node-nya. Oke, setelah itu kita lanjut instalasi npm ya. Nah, ini mungkin teman-teman ada pertanyaan, apakah aman nggak pakai versi 24 ya Ubuntu-nya? Pernah saya coba untuk 24 sendiri, bisa dibilang belum stabil ya. Beberapa hal banyak sekali isunya, gagal instalasi dan sebagainya. Jadi kalau saya pribadi sih menyarankan yang cukup stabil, yang aman itu versi 2204 gitu. Tapi kalau teman-teman ada yang pernah bisa, boleh di-share juga ya. Oke, ini kita okekan saja. Oke, kita okekan. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut install. Oke, kita sayang dulu. Oke, sudah. Kita lanjut. Kita mulai instalasi prep bench-nya ya. Oke, berhasil. Oke, nah di sini kita akan mulai bikin projectnya ya. Kita lakukan perintah bench ini. Ini kita langsung bakal pakai versi 15 ya, production, jadi bukan development. Oke, nama foldernya adalah prep bench juga, biar lebih gampang. Jadi nanti secara directory itu adalah home, ERP Next, kemudian prep bench. Untuk username sendiri itu bebas ya, nggak mesti namanya ERP Next, ini biar saya gampang aja gitu, pakai nama ERP Next. Oke, bisa di sini memang cukup lama ya di bagian ini.
Oh iya, jangan lupa teman-teman siapkan juga ya nanti subdomain atau domainnya. Oke, ini sudah. Kita cek dulu. Oke, sudah ada direktorinya, Bench, kita masuk. Oke, sudah ada lengkap semua, site apps, config. Oke, kita ubah dulu change mode sama nanti permissionnya juga. Nah, ini tahapan-tahapan ini teman-teman jangan skip ya, karena sangat berpengaruh sekali. Jadi harus pastikan yang dilakukan itu sesuai. Nah, ini kan saya pakai username ERP Next. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya kita akan buat site ya. Oke, saya di sini mau bikin namanya demo.software.myid. Dan pastikan nanti domainnya disiapkan ya. Nanti saya pakai Cloudflare untuk registrasi atau DNS manajernya gitu. Jadi nanti dari IP ini kita akan set ke subdomain ini. Kalau teman-teman misalkan pakai IP aja juga nggak masalah gitu, tapi memang better ada domain atau subdomain gitu. Di sini saya sudah setting domain ini itu tuh ke IP yang saya dapatkan ketika bikin VPS ini. Oke, kita input dulu password administratornya. Oke, sudah. Selanjutnya kita bikin default ya, biar nggak usah kita sebutkan parameternya terkait setnya. Oke, sudah. Sekarang kita akan mulai install ERP Next-nya ya. Di sini kita get dulu ERP Next-nya, yang pastinya version 15 production. Kalau teman-teman nggak pakai branch version 15, nanti dia akan menggunakan versi development. Nah, menurut saya sih kalau memang akan digunakan ya production gitu ya, bukan Anda sebagai developer atau siapa, better memang langsung menggunakan version 15, bukan lagi versi yang development. Oke, ini sudah. Oke, selanjutnya kita akan kita cek dulu. Oke, sudah. Oke, kita install ERP Next-nya. Oke, sebentar. Oh, sorry, salah perintah. Harusnya install app. Oke, kita tunggu saja. Biasanya di sini memang cukup lama ya. Nah, teman-teman sebenarnya nanti bisa multi tenant juga ya. Jadi satu directory bench ini itu misalkan pengen ada 2, 3 atau 4 site, itu memungkinkan sekali gitu. Karena memang sudah disupport sama prevnya. Oke, harusnya ini sebentar lagi selesai. Oke, sudah. Oke. Oke, kita running dulu pakai mode development ya. Nah, di sini kita nanti tinggal panggil IP publiknya. Oke, sebentar saya coba switch layer dulu. Nah, ini kita panggil IP-nya, jangan lupa portnya. Oke, sip. Oke, kita coba refresh dulu. Nah, berhasil teman-teman. Kita sudah instalasi Prave dan ERP Next ya. Tetapi ini running development ya. Sedangkan kita nanti akan ke production. Jadi nggak mungkin pakai metode seperti ini. Ini hanya memastikan bahwa sudah terinstall. Oke, kita akan mulai setup ke production. Oke, ERP Next di sini sebagai username ya. Jadi pastikan kalau namanya beda, tinggal disesuaikan aja gitu.
Oke, sip, sudah sukses. Kita ke tahapan berikutnya. Oke, kita setup Nginx. Yes, oke, sudah. Oke, selanjutnya kita akan running dulu supervisornya. Supervisor CTL, restart all. Oke, kita setup production lagi. Teman-teman jangan khawatir, untuk perintah-perintahnya sudah saya siapkan, tinggal dibaca aja di deskripsi ya, atau nanti di link lengkap instalasi ERP Next ini. Oke, yes saja. Oke. Oke, nah teman-teman, kita sudah berhasil ya. Jadi udah nggak pakai port lagi, udah nggak perlu lagi band start, sudah terpanggil ERP Next-nya. Oke, kita coba dulu masuk. Kalau teman-teman lupa passwordnya, nanti tinggal reset aja ya, ada perintah binge reset admin password. Oke, saya coba setup dulu untuk memastikan instalasi sukses ya. Oke, sip. Kita sudah masuk ke halaman portal dari ERP Next. Oke, versinya udah oke ya, bukan development tapi ERP Next 19. Oke, sejauh ini kita sudah berhasil setup sampai production ya, sampai bisa diakses oleh via IP. Nah, cuman kita akan lanjut gimana sih setting supaya bisa pakai subdomain atau domain ya. Oke, tapi pastikan teman-teman sudah punya domain atau subdomainnya, sudah diatur. Di sini saya menggunakan Cloudflare, tinggal nanti diatur aja subdomainnya ke si domain. Oke, di sini kita akan lanjut ke install terkait encrypt ya. Jadi biar bisa HTTPS, jadi ada modul yang perlu kita setup. Oke, sudah berhasil. Kita ke langkah selanjutnya. Oke, kita setup Nginx. Kita input emailnya. Ini untuk pemberitahuan ya. Oke, kita yes. Oke, yes. Nah, ini kita akan pakai site ini ya, atau subdomain ini. Nah, ini pastikan lagi ya bahwa domain ini sudah di setup IP-nya ke IP yang di sini di PPS-nya. Oke, ini berarti sudah sukses ya. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, selanjutnya kita akan aktifkan multi tenants ya. Kita on kan dulu. Setelah itu kita setup ulang Nginx-nya. Oke, yes saja. Oke, setelah itu kita start Nginx-nya. Oke, sudah. Oke, kita cek. Nah, ini teman-teman, akhirnya kita berhasil mempointingkan subdomain ke domainnya ya, ke servernya. Nah, ini kita sudah masuk menggunakan domain dan tentunya udah HTTPS juga ya, kita tadi pakai Let's Encrypt. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya di komen ataupun di channel lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.